Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran IPA. Masih membahas seputar listrik. Marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dengan indikator, mengetahui cara penghematan energi listrik. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas seputar penggunaan dan penghematan energi listrik, termasuk pembahasan tentang akibat yang akan terjadi jika kita boros menggunakan energi listrik. Kita bahas satu persatu. Penggunaan energi listrik. Setiap rumah tangga pasti mempunyai berbagai peralatan elektroniknya masing-masing. Jika tidak dibatasi, mungkin setiap rumah tangga akan menggunakan berbagai alat elektronik secara terus-menerus tanpa memikirkan dampaknya kepada lingkungan. Di dalam rumah Anda, mungkin terdapat beberapa alat elektronik yang membutuhkan daya besar dan tentunya menggunakan energi yang lebih banyak dari alat yang lain. Energi listrik sudah sangat umum kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari, dari alat-alat sederhana, alat-alat yang kita gunakan di dapur, di ruang tamu, bahkan di kamar menggunakan energi listrik. Perlu kita ingat bahwa energi listrik itu didapat melalui proses yang cukup panjang dan terkadang memanfaatkan energi-energi lainnya yang ada di alam. Dan tentunya energi tersebut beberapa tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti energi fosil atau lainnya. Jadi kalau kita menggunakan energi listrik terus-menerus, tentunya akan berdampak pada lingkungan kita. Mengapa tidak boleh boros memakai energi? Kebiasaan untuk menggunakan energi secara tidak tepat guna akan menyebabkan kerugian bagi siapa saja. Dengan menggunakan energi yang boros akan membuat tagihan listrik menjadi membengkak. Bisa kalian bayangkan berapa banyak tagihan yang harus kalian bayarkan jika seluruh perangkat elektronik di rumah Anda terus menyala dalam waktu yang bersamaan? Boros energi listrik tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tapi juga berdampak buruk bagi pengguna atau pemakai energi listrik tersebut. Di negara kita kenal sistem tagihan listrik. Dan tagihan listrik tersebut tergantung dari banyaknya energi listrik yang kita gunakan. Apabila kita boros menggunakan energi tersebut, maka otomatis tagihan listrik tersebut juga akan membengkak. Tagihannya akan menjadi sangat tinggi dan sangat mahal, akhirnya membebani pengguna atau pemakai energi listrik tersebut. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Ada beberapa cara menghemat energi listrik. Yang pertama, mematikan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutus aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang kita punya. Sebagai contoh misalnya saat siang hari maka tidak perlu menyalakan lampu. Saat selesai menyalakan televisi maka dimatikan. Saat kita selesai menggunakan kipas angin maka lebih baik dimatikan. Bahkan cara yang lebih baik lagi adalah dengan mencabut kabelnya. Dengan mencabut kabel maka aliran listrik sepenuhnya terputus. Kalau kabelnya masih tertancap, maka masih ada aliran listrik yang mengalir ke alat tersebut walaupun jumlahnya tidak sebesar saat digunakan. Cara yang kedua,
Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional dan akan membuat tagihan listrik rumah kita menjadi lebih berkurang. Sekarang banyak dikenal lampu LED. Lampu yang seperti pada gambar di bawah ini, lampu jenis ini itu mengkonsumsi daya listrik lebih sedikit dibandingkan lampu yang biasa. Jadi kalau kita menggunakan lampu ini, maka kita bisa menghemat energi listrik. Dan lampu ini juga tidak kalah terang dibandingkan lampu-lampu yang model lama, yang konvensional. Cara yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Ustadz, ini kan bahas tentang listrik, kenapa harus bahas air? Kita bahas di bawahnya. Kita juga bisa meminimalisir penggunaan listrik karena pompa air tidak akan bekerja secara terus-menerus untuk mengalirkan air dari tanah menuju tempat penyimpanan air. Penggunaan air secukupnya, penggunaan air yang tepat guna, itu juga akan berdampak pada penggunaan energi listrik. Perlu diketahui bahwa pompa air yang sering kita gunakan itu mengkonsumsi daya listrik yang sangat banyak. Jadi kalau kita bisa menghemat penggunaan air, maka otomatis penggunaan pompa air tersebut akan semakin sedikit dan otomatis kita akan menghemat daya listrik, penggunaan energi listrik. Yang keempat, memberi ventilasi dan penerangan yang cukup. Bukalah gorden dan jendela Anda di pagi hari agar semua udara segar dan cahaya bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah Anda. Pastikan juga agar setiap kamar mempunyai lubang udara agar ruangan menjadi sejuk dan tidak membutuhkan pendingin udara lagi. Dengan memberi ventilasi dan penerangan yang cukup, berarti kita sudah menghemat penggunaan dari peralatan-peralatan listrik. Kalau kita misalnya ruangan kita sudah punya jendela yang bisa memberi penerangan yang cukup, maka kita sudah tidak perlu lagi menyalakan lampu. Begitu juga jika ruangan tersebut memiliki ventilasi atau lubang udara yang cukup, maka kita bisa mengurangi penggunaan seperti kipas angin maupun AC. Nah, itu guna dari ventilasi dan penerangan di ruangan tadi. Yang kelima, jangan mengisi daya HP semalaman. Meskipun saat ini telepon genggam sudah lebih canggih untuk membatasi daya listrik yang masuk agar tidak mengakibatkan kelebihan daya, namun itu tidak mengurangi banyaknya listrik yang terus mengalir setiap malam. Dengan tidak mengisi daya telepon genggam secara semalaman bisa mengurangi pemakaian listrik di rumah Anda secara besar, sekaligus mengurangi terjadinya resiko kebakaran akibat panas yang ditimbulkan oleh alat pengisi daya. Masih banyak orang-orang yang mengisi daya semalaman. Jadi misalnya sebelum tidur HP-nya misalnya baterainya hampir habis, kemudian di-charge, dibiarkan sampai pagi. Itu adalah salah satu kebiasaan yang tidak baik. Karena yang pertama, dia akan menyebabkan energi listrik terus mengalir. Jadi energi listrik yang digunakan akan terus keluar energi listriknya. Dan pada beberapa telepon genggam, pada beberapa HP tidak dilengkapi dengan fitur pembatas energi listrik. Jadi terkadang ada beberapa HP yang kalau dicas semalaman dia akan mengakibatkan kerusakan pada beberapa bagian HP tersebut, contohnya pada baterainya atau IC-nya. Jadi di sini salah satu cara menghemat baterai yang bisa kita lakukan adalah dengan cara tidak mengisi semalaman. Jadi cukup dicas, saat sudah penuh langsung dicabut supaya tidak mengalir secara sia-sia arus listriknya. Nomor 6, mematikan TV secara penuh. Mematikan TV melalui remote hanya akan menempatkan TV pada mode standby.
dan listrik masih akan tetap mengalir sampai Anda benar-benar mencabut kabel pada TV Anda. Mematikan TV secara benar merupakan hal yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Jadi saat kita menonton TV, saat kita mematikan menggunakan remote, maka TV tersebut masuk ke mode siap, mode standby. Pada mode tersebut, TV masih menyerap daya dari listrik, menyerap energi listrik. Jadi tidak sepenuhnya dia terputus dari energi listrik. Dia masih dalam kondisi standby di sana. Bagaimana cara supaya TV ini tidak lagi menyerap energi listrik? Dengan cara mencabut kabelnya. Saat dicabut, maka TV tersebut tidak lagi menyerap energi listrik. Jadi kita bisa lebih menghemat energi listrik. Nomor 7. Menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Sebagai contoh, carilah penanak nasi yang berkapasitas sesuai dengan jumlah anggota keluarga Anda agar daya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Jadi, salah satu cara menghemat adalah kita sesuaikan apa yang dibutuhkan dengan peralatan yang kita gunakan. Contoh pada yang terpampang pada video ini adalah penanak nasi. Jadi seandainya penanak nasinya hanya digunakan untuk 1 orang atau 2 orang, misalnya hanya beli yang 1 kilo, 1 liter itu sudah cukup, maka tidak perlu beli yang besar. Karena yang semakin besar akan mengkonsumsi energi listrik makin besar juga. Contoh lainnya misalnya pada kulkas. Kulkas yang besar dia membutuhkan energi listrik yang lebih besar juga. Jadi seandainya kita tidak terlalu membutuhkan kulkas yang besar, kita hanya menyimpan mungkin minuman atau beberapa barang yang perlu kita dinginkan, maka cukup beli yang sesuai dengan yang kita butuhkan, tidak perlu terlalu besar sehingga energi listriknya tidak terbuang secara sia-sia dan tidak mengakibatkan tagihan listrik menjadi membengkak. Nomor 8. Memasang timer pada alat pendingin udara. Salah satu penyebab tagihan listrik di rumah menjadi meningkat adalah karena kita lupa untuk mematikan dan memasang timer pada alat pendingin udara Anda. Pastikan agar kita untuk memasang timer pada AC ketika kita hendak tidur agar tagihan listrik Anda tidak menjadi meningkat. Ya, jadi kebiasaan menggunakan secara terus-menerus, terutama pada AC. AC kan menggunakan energi listrik yang luar biasa besar, itu mengakibatkan tagihan listriknya akan meningkat terus-menerus. Jadi kalau seandainya kita menggunakan AC, tentunya yang punya AC lebih baik kita beri timer, kita atur waktunya, misalnya 1 jam atau 2 jam. Jadi setelah waktu tersebut AC tersebut bisa nonaktif dia. Jadi energi listrik yang digunakan juga bisa berkurang, tidak dihambur-hamburkan dengan penggunaan secara terus-menerus. Yang nomor 9, mencabut penanak nasi jika sudah tidak digunakan. Kurangilah untuk menggunakan fitur penghangat karena daya listrik yang digunakan cukup besar agar bisa membuat tagihan Anda meningkat. Ya. Jadi salah satu fitur pada penanak nasi, penghangat makanan, itu juga sebisa mungkin kita kurangi. Jadi kalau sudah cukup panas bisa dicabut dulu aliran listriknya. Karena fitur penghangat ini itu mengkonsumsi energi listrik secara terus-menerus. Dan itu juga mengakibatkan penggunaan energi listrik begitu besar. Dan tentunya akan mengakibatkan tagihan listrik juga akan meningkat. Insya Allah demikian pembahasan mengenai cara-cara menghemat energi listrik. Semoga kita bisa praktekkan ini di rumah masing-masing. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.